Di tengah kepentingan-kepentingan elit politik dalam merebut suara rakyat, terdapat hal penting yang semestinya menjadi fokus utama pembangunan kesejahteraan warga Indonesia. Kepentingan rakyat yang masih terlantarkan, tak terurus, di mana mereka terus menunggu dalam hari-harinya realisasi janji manis para pemangku jabatan. Jarak demi jarak dilakukan hanya untuk merebut coblosan rakyat. Bagaimana dengan suara rakyat yang sesungguhnya? Teriakan permintaan tolong rakyat akan realita kehidupan yang bahkan sukar didengar oleh para elit. Kali ini sebuah pelawatan dilakukan untuk menelusuri realita kehidupan di sebuah daerah yang berada di ujung barat daya Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pacitan. Perjalanan ini dilakukan oleh seorang aktor politik yang bahkan dulunya berangkat dari hasil keringat menyuarakan kebenaran, serta menuntut direalisasikannya janji dari para pemangku jabatan. Ia adalah Budiman Sujatmiko. Lahir di tanah Jawa, berangkat dengan kakinya berbahan bakar semangat juang, membela kebenaran, menjadi aktivis rakyat pada tahun 1998. Kini, Budiman Sujatmiko berhasil menduduki bangku penting jajaran Kabinet Merah Putih, serta Ketua Umum Gerakan Nasional Tani Kemandirian atau Genta Pangan Pusat. Bicara soal Pacitan, tingkat ketahanan pangan warganya dinilai masih dalam pilar-pilar penting yang dijunjung seperti pangan yang aman, bermutu, beragam, bergizi, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Kali ini Budiman Sujatmiko berkelana ke Pacitan untuk menelusuri seperti apa realita kehidupan warganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oleh Genta Pangan Jawa Timur, saya dapat undangan Desa Kebon Agung Taman Sari. Nah ini pertanyaan masa kecil saya terjawab. Kebon Agung ternyata di Pacitan. Nah, kira-kira begitu ya. Makan bergizi gratis dan sekarang negara menjamin membeli saben hari, menjamin membeli. Pangan dan kemiskinan menjadi masalah yang sama dalam suatu lingkaran. Mengingat hal utama dalam kehidupan ialah soal pangan dan kesejahteraan manusianya. Kami BP Taskin sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ingin agar memecahkan masalah kemiskinan harus mulai merasakan bagaimana orang rakyat biasa itu makan, rakyat biasa itu tidur. Tidak puas hanya diskusi dengan beberapa warga saja, Budiman memutuskan untuk mengetahui lebih dalam seperti apa kehidupan warga Pacitan, khususnya Desa Kebon Agung dalam beraktivitas di hari-harinya. Tim kami menginap di beberapa rumah warga desa. Ya, kita mencoba membangun gotong royong bersama pengurus-pengurus Genta Pangan, petani, dan warga Desa Kebon Agung ini, ya, bahwa pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini ingin pengentasan kemiskinan itu, pejabat-pejabatnya, pembantu-pembantu beliau juga merasakan apa yang dialami atau dikerjakan oleh masyarakat di bawah.
dari provinsi juga akan hadir. Oh, nggih. Di rumah dengan panggung berlandaskan lantai dan halaman kecil di sampingnya, Budiman menghampiri rumah tersebut dan mengistirahatkan badannya dengan duduk di ruang tamu. Makanya kan sudah dapat bantuan peternak yang bergulir itu, memelihara sapi. Jadi sekarang jadi lebih dari 5. Berarti terentaskan dari kemiskinan, Pak. Disambut oleh tuan rumah dan beberapa warga, Budiman tampak senang dan menyatu dengan suasana hangat malam hari yang berlangsung di rumah tersebut. Perasaan saya sangat gembira dan tidak mengira kalau Bapak Budiman bisa datang di gubuk saya seperti ini, Mbak. Itu saya sangat gembira sekali, Mbak. Tidak mengira seorang Bapak mau minat di gubuk yang seperti ini. Sangat-sangat ya gimana ya, Mbak, ya, sampai nggak bisa terbayangkan, kayaknya seperti mimpi gitu aja. Monggo, Pak. Nasinya di sana, Bapak. Nggih. Monggo. Halo, makan. Dengan mata pencarian utama warga Pacitan, yaitu nelayan dan petani, Budiman alih-alih menanyakan apa saja kesulitan yang dialami warga desa dalam masalah pangan yang dapat menjadi dalih faktor utama kemiskinan warga lokal. Tapi udah dengan program makan bergizi. Iya. Jadi yang disampaikan Bapak tadi kan sudah Berproduksi. Iya. Kalau kamu mau produksi, mau bekerja, mau berinovasi, maka produk pertanianmu akan diserap oleh pasar yang sudah pasti ada. Hitung-hitungnya nanti bisa sampai miliaran lah, saben tahun di setiap desa. Tanpa terasa, waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Budiman dan istri dipersilakan oleh tuan rumah untuk beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Terlihatlah kamar dengan ukuran terbilang kecil yang berisikan tempat tidur dan almari, serta tingkap terbuat dari kayu yang masih kokoh, menjadi jalan masuknya angin malam yang dingin dan segar penuh rasa nostalgia. Keesokan harinya, dengan lantunan nyanyian burung serta suasana pagi yang sejuk, ditemani suara aktivitas warga, terdengar suara tepukan wajan dan gemuruh plastik pasar, disertai aroma manis dan gurih khas warga Pacitan. Bernostalgia ria di pagi hari, sosok Budiman pun terhenyuh dengan masakan khas rumahan yang membangunkan jiwa masa kecilnya. Ayo, makan mana? Saya bisa makan makanan yang saya suka, sayur lodeh, urap, makanan kerupuk, gender. Itu mengingatkan saya pada masa kecil saya, karena itu makanan masa kecil saya. Jadi saya mungkin perlu kamu tahu bahwa saya ini memang suka makanan seperti itu. Jadi saya lebih suka makanan seperti itu ya. Jadi memang tiap hari juga makanan seperti itu. Kadang-kadang pinggir jalan. Bukan karena sok kerakyatan ya, memang dari dulu udah kebiasaan saya. Jadi saya senang bahwa setelah saya menjadi pejabat kepala BP Taskin, membantu Presiden Prabowo dan Mas Gibran, saya tetap bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika saya belum menjadi kepala BP Taskin, ketika saya belum menjadi anggota DPR. Karena waktu jadi anggota DPR pun ya, saya seperti itu. Jadi, karena yang paling saya takuti ketika saya menjadi BP Taskin, masih bisa nggak makanan yang biasa. Dan saya minta harus bisa. Makan bersama-sama rakyat itu bagi saya sangat penting, karena memang saya menikmati itu. Karena itu masa kecil saya. Secara sadar, Budiman merindukan hangat dan nikmatnya masakan rumah. Disantap dengan lahap sembari bercengkrama ringan dengan warga.
Nikmatnya santapan yang dijamu oleh tuan rumah tidak menutup kesempatan Budiman untuk terus menggali lebih dalam seperti apa kendala pangan masyarakat yang tergolong miskin di daerah Pacitan ini, bagaimana ketahanan pangannya serta hasil produksi pertaniannya. Tingginya semangat bertani, berternak, serta melaut para warga ternyata tidak sejalan dengan pengetahuan warga akan harga standar hasil produksi saat dijual ke pasar. Bukan pakan ternak atau cuaca. Hal itulah yang menjadi kendala mereka selama ini. Kalau memang tantangannya adalah soal daya serap pasar, maka disediakanlah daya serap itu dalam bentuk program makan bergizi gratis yang ditangani oleh Badan Gizi Nasional yang nanti akan menyerap produk-produk petani nelayan dan peternak itu. Nah, ini penting karena dengan adanya program makan bergizi artinya yang beli jelas ada. Kalau dulu istilahnya sing teko ora tuku-tuku, yang sing tuku ora teko-teko, yang datang tidak beli-beli, yang beli nggak kunjung datang, kira-kira gitu. Nah sekarang yang beli, yang tuku sudah ada, yaitu Badan Gizi Nasional. Itu akan membeli produk pertanian, produk ternak, perikanan dari rakyat. Ya, yang itu nanti akan menyuplai 82 juta orang akan dikasih makan dari hari Senin sampai Jumat nanti mulai 2028, 2029. Sebelumnya mungkin bertahap dulu ya, tahun-tahun ini akan bertahap dulu, awalnya belum sepenuhnya 100%. Nanti setelah 100% mulai 2028, 2029 insya Allah akan ada banyak uang yang beredar di masyarakat untuk mereka berproduksi. Artinya uang untuk membeli produk mereka sudah ada, sudah disediakan. Pembuatan dapur-dapur juga, nanti bisa yang buat dapur adalah warga desa atau warga kampung kota. Yang nanti kemudian disewa oleh BGN, ya, disewa ke rakyat, itu juga pendapatan juga bagi masyarakat. Dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin, diharapkan mampu menjadi gerbang perpanjangan tangan warga miskin ke pemerintah untuk dapat meraih kehidupan yang layak dan sejahtera untuk kedepannya. Terima kasih. Dengan adanya Gentapangan ini, harapan kami peningkatan produktivitas padi, palawija, serta produk-produk perkebunan yang lain. Harapannya juga di samping dari kualitas yang ada, nanti produk itu bisa terserap dan bisa dinikmati oleh semua saja yang membutuhkan produk-produk, terutama di Desa Kebon Agung. Mohon maaf kalau di Kebon Agung itu produk pertanian, terutama padi, tidak mencukupi untuk keperluan penduduk Desa Kebon Agung, karena dari sekian luas itu hanya sebagian kecil yang bentuk persawahan, tapi yang lain berupa perkebunan. Harapan dari petani Pak di desa, kalau di musim panen itu harganya kan anjlok, masalahnya ya mungkin terlalu banyak panennya dan tidak ada yang menampungnya itu, jadi dipermainkan oleh tengkulak. Mungkin gini, harapan saya itu untuk dibentuknya BP Taskin ya, untuk memberantas kemiskinan. Semoga harapan ini atau dibentuknya ini bisa mengentaskan kemiskinan untuk di wilayah Kabupaten Pacitan pada umumnya dan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk banyak ya pengangguran pemuda-pemuda itu, ya kan banyak ya pengangguran. Terus kalau untuk petani-petani itu yang kebanyakan tuh udah tua-tua, yang muda mungkin masih malu-malu gitu loh. Mungkin ada gimana ya, semacam semangat bagaimana untuk pemuda ini bisa ikut bertani milenial seperti itu. Harapan saya, karena ini adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ini harus cepat, harus tepat, harus akurat. Siapa yang dientaskan, siapa yang masih perlu bantuan langsung tunai dan bansos, mungkin orang tua atau orang-orang difabel. Tapi bagi mereka yang sudah bisa menerima, mereka bisa lulus dari jerembab perangkap kemiskinannya, silakan berwirausaha. Nanti kita konsultasikan perkreditannya. Saya nanti ngobrol dengan menteri-menteri sosial, menteri UMKM, menteri koperasi, menteri desa, menteri perhutanan. Saya sudah bicara juga dengan menteri kehutanan.
mengenai program perhutanan sosial untuk para petani yang bisa disewa sampai berapa puluh tahun, supaya kita sediakan bibitnya, latih mereka manajemen profesional, aplikasikan teknologi pertaniannya, toh pembelinya sudah pasti ada. Pembelinya sudah pasti ada, yaitu Badan Gizi Nasional. Nah, itu yang memang ingin saya raih. Kebetulan hari-hari ini Pak Prabowo sedang di Brazil, sedang KTT G20. Salah satu tema pokoknya adalah aliansi global, membangun aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan. Sama seperti saya juga aktivis dulunya, bertemu Pak Prabowo tentara, kita sama-sama concern pada kemiskinan. Jadi menurut saya ini mestakung, semesta sedang mendukung. Di level global pun ada aliansi global mau dibentuk untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Dan hari ini apa yang dibicarakan di Rio de Janeiro, Brasil, kita coba gemakan di Pacitan. Oke. Mantul ya? Iya, masih. Kecok masakannya. Siap. Terus, ayo kita berangkat yuk. Berangkat. Ayo. Oh, ini sepedanya. Di sana. Saya pikir di sana kita ketemu ya, Pak. Oke, monggo. Saya pakai sandal dulu karena mau turun sawah. Pastor. Oh, oke. Indonesia, peternak juga, pekebun juga, tercipta sastra pangan, dan peternak, pekerja kebunnya, nelayannya itu adalah petani-petani miskin dalam kerangka untuk mengatasi kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, dan juga tentu saja untuk melawan kelaparan. Alhamdulillah, hari-hari ini dari kemarin Pak Prabowo sedang mengikuti KTT G20, 20 negara terbesar di dunia di Brazil, di Brazil. Dan satu tema pokok dalam perbincangan di antara pemimpin-pemimpin itu adalah aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan. Beliau ada di sana, presiden kita, memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan presiden-presiden lain. Kita di sini bersama Pak Bupati, bersama Pak Dandim, bersama Kendapangan, bersama Kepala Desa. Kita tunjukkan bahwa kita siap melawan kemiskinan dan kelaparan, oke? Siap. Bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan kemiskinan dan kelaparan. Siap.
Airnya bening Pak. Seger ya Pak? Seger Pak. Seger. Ya dari sumber alami Pak. Coba itu Pak. Waduh. Halo, tolong aku. Saya dulu mendampingi petani di sana Pak, perkebunan karet itu. Gitu kan? Iya. Oh, saya dulu mendampingi petani saya. Pernah ditangkap di sana 93. Karena ambil air petani perkebunan karetnya. 93. Oh, dari sana. Kekayaan alam yang ada di bumi Pertiwi dipercaya mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Menyambut era baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak harapan tersendiri bagi warga Indonesia untuk dapat berhasil lolos dari tumpukan jerami kemiskinan dan membawa Indonesia lebih maju untuk masa depan.